Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase yang terdiri dari oleh Nina Pratiwi, Syafiul Umam, dan Ain Amalia Rohmah. Silakan menyaksikan video berikut ini. Pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembar asli atau salinan otentik. Putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, dalam hal ini yang demikian, maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, Ketua Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut didaftarkan dan dicatat dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai di mana arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka, dan perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan oleh arbitrase, serta putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase ini, perlu diingat kembali bahwa arbitrase memiliki dua sifat, yaitu ad hoc dan institusional. Oleh karena itu, dalam pembahasan pelaksanaan putusan arbitrase, maksudnya adalah pelaksanaan putusan arbitrase, baik maupun arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional. Di samping itu, dalam pembahasan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, akan dibedakan ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional, dapat dilihat dari patokan berikut ini. Faktor wilayah, di mana putusan dikeluarkan, dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah negara Indonesia. Rules yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah rules internasional. Misalnya, rules international Chamber of Commerce. Putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase internasional. Jadi, suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan rules yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Dengan demikian, disimpulkan bahwa yang menentukan suatu putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase nasional. Apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat, yaitu patokan tersebut di atas. Sementara itu, putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1998, yaitu di mana putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaan di luar negeri. Dasar hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan dalam pasal 59 dan seterusnya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Sedangkan dasar hukum eksekusi putusan arbitrase internasional
diatur dalam Konvensi New York 1958 oleh negara Republik Indonesia telah diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 dan juga dalam Konvensi ICSID 1968. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 90 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional, instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan negeri, sedangkan majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Ketidakadaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan karena majelis tersebut tidak berfungsi yudisial dan tidak mempunyai perangkat jurusita yang bertugas melaksanakan eksekusi. Kewajiban mendaftarkan harus dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut adalah salah seorang arbiter atau seorang kuasa dan atas nama para anggota arbiter. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional sama halnya dengan putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini pun melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran lalu eksekusi. Namun perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing telah dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Menurut Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia. Jika ditinjau dari segi hukum internasional, yang disebut wilayah hukum suatu negara ialah teritorial atau wilayah negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan terletaknya diplomat yang ada di berbagai negara sahabat. Dengan demikian, apabila putusan arbitrase dijatuhkan atau diputuskan di kawasan diplomatik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tidak tergolong putusan arbitrase asing, tetapi malah termasuk putusan arbitrase nasional. Pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu bersifat final dan binding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bisa disbanding dan atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat ditentukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di dalam pasal 71 ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada panitera pengadilan negeri. Sedangkan alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain: yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dan yang ketiga, putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain: apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase, apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya, apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya, apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut, apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang satu sama lainnya bertentangan, apabila para arbiter telah melalaikan untuk memutus satu atau lebih hal yang menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka, apabila para arbiter telah melanggar tata cara formalitas prosedural
yang atas ancaman kebatalan harus mereka turut atau tindakan, tetapi hanya akan berlaku jika menurut ketentuan-ketentuan yang secara khusus dicantumkan dalam persetujuan arbitrase bahwa para arbiter harus mengikuti cara yang biasa berlaku dalam suatu prosedur di muka pengadilan. Apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang setelah keputusan itu diberikan, diakui sebagai palsu, ataupun telah dinyatakan palsu. Apabila setelah putusan diberikan, surat-surat yang bersifat menentukan yang tadinya disembunyikan oleh salah satu pihak telah ditemukan kembali, apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan atau penipuan yang dilakukan sepanjang pemeriksaan tetapi kemudian diketahui. Ketua Pengadilan Negeri dapat pula memutus bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan atau menentukan bahwa alasan permohonan pembatalan. Ada 5 alasan yang ditentukan oleh ICSID Pro sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan majelis arbitrase tidak tetap. Yang dimaksudkan dengan pembentukan majelis arbitrase tidak tepat adalah pembentukannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak sesuai dengan klausul atau perjanjian para pihak. Akan tetapi, jika para pihak yang berselisih tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan dengan alasan pembentukan dewan arbitrase yang tidak tepat ini, putusan arbitrase tersebut tetap sah, final, binding. Yang kedua, majelis arbitrase melampaui batas kewenangan. Dengan alasan majelis arbitrase melampaui kewenangan, para pihak yang berkepentingan dapat pula mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Majelis dikatakan melampaui kewenangan apabila salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi. Jika seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi, dapat juga dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan karena dengan alasan yang sedemikian putusan arbitrase tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum. Seperti yang telah dikemukakan, khusus dengan alasan salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 120 hari sejak diketahui kesalahan arbiter atau para arbiter dan jangka waktu 120 hari ini berlaku selama 3 tahun. Sejak putusan tersebut dijatuhkan dan atau diterima para pihak. Terjadinya penyimpangan yang serius terhadap tata cara pemeriksaan. Suatu penyimpangan terhadap tata cara pemeriksaan dikatakan serius apabila penyimpangan dilakukan terhadap hal-hal yang fundamental dan melanggar hukum ataupun rule yang dipergunakan dalam memutus perselisihan tidak sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak. Demikian juga suatu penyimpangan tata cara pemeriksaan dianggap serius apabila tata cara pemeriksaan tersebut menyampingkan atau tidak memedulikan hak dan kepentingan para pihak, serta tidak memperhatikan tata cara pemeriksaan yang dikehendaki para pihak dalam klausul atau perjanjian arbitrase yang disepakati. Dalam hal demikian, putusan arbitrase yang dihasilkan dapat terancam batal jika dimohonkan oleh para pihak tidak cukup alasan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tidak secukupnya alasan atau dasar pertimbangan dalam mengambil putusan dapat saja digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan. Sepanjang alasan atau dasar pertimbangan dapat mengambil keputusan tersebut diharuskan oleh para pihak dalam klausul atau perjanjian arbitrasenya. Dengan kata lain, jika para pihak dalam klausul atau perjanjian arbitrasenya berkehendak untuk menyelesaikan perselisihannya kepada ICSID tanpa menginginkan alasan atau dasar pertimbangan mengambil putusan, putusan yang dihasilkan adalah sah dan para pihak tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan tidak cukup dasar pertimbangan dalam mengambil putusan. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Sekretariatan Jenderal ICSID, dan untuk selanjutnya Ketua ICSID akan membentuk komisi ad hoc untuk menyelesaikan permohonan pembatalan ini. Anggota komisi ad hoc ini terdiri dari 3 orang yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua ICSID dari kalangan anggota arbitrase yang ada di ICSID, dengan catatan bahwa yang ditunjuk sebagai anggota komisi ad hoc tidak termasuk bekas anggota arbitrase yang putusannya dimohonkan pembatalan.